Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muwalin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyadakumullah. Alhamdulillah, kita masih sempat melanjutkan kajian tentang sekilas masalah wilayatul faqih. Sebelum kita melanjutkan soal jawab yang berikutnya, yaitu soal yang ke-64 sebagai soal lanjutan, perlu saya sampaikan di sini bahwa pembahasan tentang wilayatul faqih yang saya sampaikan di sini hanya sebatas membaca teks yang ada di buku fatwa-fatwa jilid 1 yang sudah dicetak itu, dan kemudian saya berusaha menyederhanakannya dengan ungkapan yang lain agar mudah dipahami oleh kita yang masih tingkat muqaddimah. Karena itu pembahasan tentang wilayatul faqih di sini saya tujukan hanya sebagai pengantar dan sekedar mengenal secara global apa itu wilayatul faqih dan siapa itu wali faqih. Karena itu kita tidak membahas misalnya masalah-masalah yang berat dan mendalam seperti masalah syubhah hukmiyah dan syubhah maudhu'iyah seputar wilayatul faqih. Apalagi saya sendiri belum memahami syubhah seperti ini dengan baik. Karena itu bagi pendengar yang ingin memahami lebih detail lagi tentang masalah wilayatul faqih ini, bisa bertanya atau berguru secara langsung kepada ustadz yang dianggap telah menguasai materi dengan baik dan mendalam, dan tentunya dengan mudah dapat ditemukan dan dihubungi jika antum berkehendak. Baiklah, soal yang ke-64 adalah berbunyi, tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat berdasarkan fatwa-fatwa fuqaha itu bergantung pada izin mujtahid yang masih hidup. Lalu apakah perintah-perintah dan hukum-hukum wilayah syar'i yang ditetapkan oleh pemimpin yang telah wafat juga memerlukan izin pemimpin atau qaid yang masih hidup untuk tetap berlaku efektif, atau ia tetap berlaku dengan sendirinya? Jawabannya adalah ahkam wilayah atau hukum-hukum yang keluar dari posisi seseorang sebagai pemimpin dan penentuan-penentuan yang dikeluarkan oleh wali amril muslimin, yaitu wali faqih, jika tidak bersifat sementara dengan batas waktu tertentu, maka tetap berlaku, kecuali apabila wali amr yang baru memandang maslahat untuk menggugurkannya dan ia melakukannya. Ini jika ada fatwa atau statement dan ketetapan dari wali faqih untuk masyarakat umum, ya, karena ketetapan dari wali faqih yang sifatnya sosial politik jarang terjadi. Pernah terjadi masih Imam Khomeini seperti fatwa beliau tentang keharusan membunuh Salman Rushdie yang telah menghancurkan kehormatan Islam dan kaum muslimin. Itu pun berlaku untuk orang tertentu yang memiliki kudrah dan kemampuan, tidak untuk semua orang tentunya. Dan fatwa itu belum dicabut sampai sekarang, dan wali faqih yang baru yaitu Imam Sayyid Al-Habib Ali Khamenei belum mencabut fatwa Imam Khomeini yang lalu tersebut. Soal yang ke-65, apakah wajib atas faqih yang hidup di Republik Islam Iran jika tidak meyakini wewenang mutlak faqih menaati perintah-perintah wali faqih? Apakah jika ia menentang wali faqih dianggap fasik? Jika ada seorang faqih meyakini wewenang mutlak faqih namun menganggap dirinya lebih layak menduduki posisi tersebut,
Apakah jika tidak mematuhi perintah-perintah faqih yang memegang wilayah dianggap fasik? Jawabannya adalah wajib atas setiap mukallaf termasuk faqih menaati perintah-perintah hukumatiyah. Itu perintah-perintah dari posisi seseorang sebagai penguasa, wali amr muslimin. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menentang yang memegang urusan kepemimpinan karena menganggap dirinya lebih layak. Hal ini dengan catatan apabila orang yang praktis sebagai pemegang kepemimpinan atau wilayah mendapatkan tampuk wilayah tersebut melalui cara legal yang telah diketahui. Jika tidak, maka masalahnya sangat berbeda. Jadi misalnya seperti wali fakih sekarang Al-Imam Sayyid Al-Habib Ali Khamenei di Iran sebagai salah seorang cucu Rasulullah. Beliau menduduki tampuk wilayatul faqih secara legal, secara sah dan dipilih oleh Majlis Khubara. Karena itu ketetapan beliau di Iran itu meliputi semua kaum muslimin yang ada di Iran, baik ulamanya, marja'nya ataupun para muqallid mereka. Seluruhnya terkena fatwa beliau ketika misalnya ada fatwa yang berkaitan dengan masalah sosial politik yang sifatnya umum, bukan fatwa marja'iyah tapi fatwa wilaiyah. Karena ada dua macam, ada fatwa marja'iyah, ada fatwa wilaiyah. Fatwa marja'iyah hanya berlaku pada muqallidnya saja. Nah, fatwa wilaiyah itu meliputi keseluruhannya. Ya, dan itu sangat jarang terjadi tentunya. Soal yang ke-66. Apakah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat pada masa gaibnya imam ke-12 mempunyai wewenang dalam menerapkan hudud atau sanksi-sanksi? Ya, jawabannya adalah wajib melaksanakan hudud pada masa gaibah juga. Sedangkan wewenang atas hal itu khusus ada pada pemimpin muslimin, yaitu wali amril muslimin. Ya, jadi masalah hudud seperti penerapan rajam, potong tangan dan sebagainya itu berada pada wewenang wali faqih. Dan adanya hudud ini sebagai faraon, sebagai cabang dari keberadaan hukum Islamiyah. Jadi tidak mungkin hudud bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun selama belum ada hukumah atau daulah Islamiyah. Dan sekarang daulah Islamiyah dia sudah ada, maka hudud pun telah dipraktekkan dan itu di bawah wewenang wali faqih. Kemudian soal yang ke-67. Apakah wewenang faqih, wilayah faqih merupakan masalah taklidi di mana seseorang bisa mengikuti marja, ataukah masalah i'tiqadi di mana mukallaf harus meyakini berdasarkan nalarnya? Dan apa hukum orang yang tidak mempercayainya? Jawabannya adalah wewenang faqih adalah salah satu aspek dari wilayah dan imamah yang merupakan salah satu prinsip mazhab. Hanya saja hukum-hukum yang berkenaan dengannya disimpulkan dari dalil-dalil syariah atau dalil-dalil syariah sebagaimana hukum-hukum fikih lainnya. Orang yang argumentasinya mengantarkan kepada penolakan terhadap hal tersebut, itu menolak wali faqih atau wilayatul faqih, dia dianggap ma'dzur atau dimaafkan. Seperti sudah saya jelaskan bahwa masalah wilayatul faqih adalah masalah yang sudah jelas secara naqli dan akli, bisa dibuktikan kebenaran dan kekuatan argumentasinya. Dan ini merupakan prinsip mazhab dalam mazhab Syiah Imamiyah. Kalau demikian, maka orang-orang yang menolaknya dengan dalil atau dengan taklid, maka dia dimaafkan dan tidak terkena sanksi apapun. Ya. Kemudian soal yang ke-68. Kami kadangkala mendengar dari sebagian pejabat tentang wewenang administratif yang berarti mematuhi pejabat yang lebih tinggi tanpa membantah. Apa pendapat Anda dalam masalah ini? Dan apa tugas syar'i kami? Jawabannya adalah perintah-perintah administratif yang diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan administratif tidak boleh ditentang dan dilanggar. Meski demikian, tidak ada dalam konsep-konsep Islam sesuatu yang disebut wewenang administratif atau wilayah idariyah. Jadi wilayah idariyah atau wewenang administratif itu tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah wilayatul faqih
Itu dalam skup yang sempit dalam pandangan mazhab Syiah Imamiyah saja. Karena itu tidak ada hak mutlak perintah wilayah idariyah harus ditaati, itu tidak ada. Tapi kalau masalah wilayatul faqih itu ada. Kalau demikian, setiap perintah ataupun hukum selama itu sesuai dengan syariat Islam, maka wajib ditaati. Ketika bertentangan, maka wajib ditolak tentunya. Jadi statement atau aturan atau hukum atau undang-undang dari siapapun datangnya, kalau itu bertentangan secara syar'i, secara jelas dengan undang-undang Islam, dengan syariat Islam, dengan Al-Quran, maka harus ditolak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun, ya, makhluk siapapun kalau itu perintahnya mengandung maksiat kepada Al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita yang ke-6 ini, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilapan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan diperbaiki atau diislah jika terdapat kekeliruan. Mohon doa selalu. Saya akhiri. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wa la famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.